Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nungguin ya? Iya, nungguin. Salam. Yud mati. Kampret. Ya. Kalau pada umumnya Kayaknya semua orang tua tuh kayaknya seperti itu kebanyakan. Tapi nggak ada yang mungkin tingkat ekstrimnya beda-beda. nah, jadi dari SMA itu tuh gua dicekokin lu harus jadi PNS. Nah itu. Lu harus jadi PNS. Dan gua dengan passion gua, dengan diri gua tuh gua nggak mau jadi PNS. Itu alasannya gua ngebolong telinga gua piercing dulu. Sekarang udah gua jahit gitu. Gua piercing itu karena kalau PNS kan kalau Nggak cacat boleh. gini nggak boleh kan. Nggak boleh. Nah itu gua salah satu bentuk berontakan gua kalau gua nggak mau jadi PNS. Dan akhirnya di perjalanan hidup gua selama gua nganggur, gua terpojok nih sama orang tua suruh jadi PNS. Dan PNS lulusan SMK itu paling mudah jadi Basarnas waktu itu. Nah ya. Gua jadi Basarnas, gua dengan terpaksa waktu itu Udah daftar? udah daftar. Dan itu kan pelatihannya kayak TNI banget kan, harus fisik gini. Gua latihan fisik, gua cari sertifikat renang gitu. Dan akhirnya ini dijahit untuk ngilangin itu Persingannya itu. persingan itu. Ini nggak ada nih, ada hijaunya. Ada. Iya. Dan akhirnya waktu gua di persing, gua sempet kepikiran gua tato aja kali ya badan gua gitu. Beneran? Enggak jadi gitu. Beneran. Akhirnya gua daftar, cuma semoga orang tua nggak lihat ini. Gua nggak ikut itu seleksinya. Hah, gimana? Gua daftar, cuma waktu seleksi gua nggak ikut Bangke emang nih anaknya. karena gua nggak mau Nggak di situ. mau. Tapi orang tua tahu. Nggak tahu. Enggak, tapi orang tua tahu kalau misalnya lu daftar. Iya, Dan tahu. ikut seleksi. Iya tahu. Padahal kenyataannya enggak. Pada waktu gua jalan mau ke seleksi, gua keluar main game. Ini buat orang tuanya Pak Du. Du, bapak lu nonton ini Du. Oh pak, bulanan kan tetep kan. Bulanan tetap. Kalau udah kayak gini nggak Udah. bisa dilawan. Wes sekarang mulai. Ngomong-ngomong soal orang tua ya Mas ya. Saya jadi kepikiran. Ternyata kebanyakan orang tua lebih senang anaknya diam di rumah daripada anaknya main di luar. Iya. Nah, itu yang ngebuat saya pribadi juga turut prihatin gitu. Orang tua malah lebih senang anaknya main HP main HP terus tapi di rumah daripada anaknya keluar main jalan-jalan Bersosialisasi, berinteraksi. Nah itu malah saya sebetulnya miris gitu. Iya benar. Karena kalau menurut gua ya emang kita di zaman modern ini semua ilmu bisa kita peroleh dari satu kotak ini. Iya. Tapi kan kita nggak ngerasain real life-nya kayak gimana. Jadi menurut gua biarlah anak-anak itu keluar, dia kita bisa cari jati diri, passion kita juga dari situ, nanti kreativitas kayak gitu. Dengan catatan kalian bergaul dengan orang yang tepat. Sesuai garis yang sesuai. Walaupun mohon maaf ya, ada anak yang istilahnya pergaulannya kurang tepat, ya itu peran orang tua kalau menurut saya. Ya. Bagaimana orang tua memberi masukan-masukan yang positif tentunya dan bisa membuat anak ini keluar dari lingkaran pertemanan yang kurang baik itu. Ya. Dan ini menarik loh. Maksudnya kita balik lagi ke individunya itu sendiri. Contohnya kalau misalnya individu ini dalam ruang lingkup keluarga yang emang tata pola asuhnya yang benar, tapi dianya emang Boleh ilmu psikologinya keluar. waduh, jangan bahas psikologi. Semester 3 ini. Tapi dia individunya ini emang bandel dan emang dia nggak bisa membentengi dirinya dan dia mengikuti arus di pergaulan bebas, itu sebenarnya nggak bisa disalahin orang tuanya, tapi balik lagi ke individunya. Contohnya gua nih diasuh sama pola asuh yang otoriter, yang bisa dibilang Militer lah.
ini harus Nah, ini gitu. Harus. Contohnya paling simpel aja, jadi SD, SMP, SMA udah mulai renggang, maksudnya udah mulai longgar. SD, SMP tuh setiap pulang sekolah, berangkat sekolah diantar, pulang Ya. sekolah dijemput. Jadi pas sampai rumah, pagar tuh dikunci, digembok, disuruh di rumah, disuruh belajar. Kalau nggak tidur, bangun-bangun, mandi, sekolah belajar lagi, seperti itu. Nah jadi kesimpulannya ketika SMA nih udah mulai masa transisi remaja nih, mencari jati diri, wah lagi menggebu-gebu kan, Liar. wah liar banget. Nah, Tapi bedanya positifnya ini pola asuh otoriter ini, kita bisa membentengi diri. Contohnya, gua bergaul sama orang-orang yang dulu teman-teman SMA sering linting, nggak tahu linting apa tuh, daun-daun hijau gitu, nggak tahu namanya daun apa, daun singkong kayaknya. Iya. Anggap aja bako gayo. Bako gayo. Yang kalau bisa bagusnya gini. Nah itu ya, mirip banget tuh. Kayak gitu bisa nih harusnya. Jadi walaupun ditawarin tetap nolak. Minuman juga ditawarin tetap nolak karena kita udah membentengi. Kita bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Itu balik lagi ke individunya, seperti itu. Kalau dari lu ada tambahan lagi Bang? Ya kalau dari saya juga sama sih. Jadi tergantung apa ya, pribadi sendiri. Kalau saya kan waktu kenal teman-teman kayak gitu kan udah SMA, udah bisa apa ya, memilah. Sampai sekarang juga ada beberapa teman yang saya kenal juga ada sebagian. Oh, iya. Saya juga berteman baik dan teman saya juga sering kekuasaan ketika dia melakukan apa yang dia pengen, ya silahkan gitu. Oh, iya. Silahkan saya apa ya, saya biarkan. Saya juga sempat ditawarin tapi saya bilang oke, aku enggak, karena belum pernah gitu kan. Dan sempat udahlah cobalah tapi enggak lah kayak gitu kan. Pokoknya saya nolak. Nah ketika saya udah ditawarin 3 kali saya nolak, nah teman-teman saya malah oke, kamu nggak mau ya udah, yang penting kita tetap berteman. Kita kalau jadi satu kayak gini ya udah, sekedar ngobrol. Dan kalau misalnya teman saya apa ya mengonsumsi seperti itu, ya biar mereka aja yang mengonsumsi dan mereka tetap tolerir kok. Oke. Itu Mereka tetap menerima kalau kok. minoritas ya. Iya. Itu gue juga kalau misalnya di Tangerang tuh sekolah, SMA pulang sekolah nunggu angkot, di tongkrongan tuh yang lain pada minum gelas yang plastik itu ada kalau ciu tuh hitam-hitam gitu ya, hitam-hitam. Gue sendiri doang ale-ale. Iya, waktu dulu saya pernah Mas, SMA tuh malam-malam datang kan, pada minum. Itu puterannya itu saya datang, diberhentiin, jadi malah ngobrol sama saya. Tapi saya juga nggak lama-lama di situ. Terus ketika saya pulang, udah puter lagi. Nah itu yang buat saya itu apa ya, lebih senang teman-teman yang seperti itu tetapi menghargai daripada teman-teman yang dipandang banyak orang atau dipandang orang tua kita apa ya, dia itu baik tapi nggak ada rasa saling menghargainya, itu nggak ada malah. Itu tadi saya lebih senang yang teman-teman yang urakan, yang istilahnya bisa dibilang kalau apa ya, anggapan orang umum itu anak nakal tapi dia masih bisa ngehargain orang. Oke, siap. Kalau gue ya, karena itu gue udah penuh kontroversi. Emang gila ini orang ini, absurd banget random, beneran. Gue lebih baik lu masuk di dunia itu. Nah kita bisa nyimpulin, kita boleh masuk di dunia itu, tapi kita jangan Harus. sampai terbawa arus di dunia itu. Nah, Harus iya, tahu kapan benar. keluar. Nah, Benar, karena gini, kalian kan berdua ya seperti yang diceritakan tadi kan, lebih menjaga diri lah. iya. Kalau gua cerita hidup gua itu, gua kenal alkohol kelas 6 SD. Wih, gila emang. Gua kenal alkohol kelas 6 SD. Gua ngerokok kelas 3 SD. Gua tindikan kelas 6 juga. Gila. Kelas 6 SD gua tindikan, tapi kesimpulannya adalah jangan ditiru, tapi kesimpulannya adalah gua tahu yang mana yang baik, yang mana yang benar, bukan karena katanya. Nah, iya. Gua udah
udah apa ya, kalau di Jawa itu ada molimo. Apa tuh? Ya. Molimo itu madat, maling, medok, terus madat, maling, medok, main, minum. Aku suka yang termedok. Gua yang belum pernah cuma madat. Madat itu konsumsi. Mantap ya. Medok wes. Gitu. Jadi gua maling juga udah pernah. Bajingan banget ya orang. Gua maling udah pernah. Minum jangan ditanya. Iya pasti. Medok juga udah. Cuma main sama madat yang belum pernah. Kalau main tuh gimana tuh? Judi. Oh. Gua nggak pernah main judi karena gua nggak ada duit. Kalau sekarang Saya udah punya duit. Sekarang punya duit kan. gua udah tahu gimana buruknya itu. Ah lu punya apa waktu kemarin waktu dulu punya nggak Apa? punya duit tapi medok terus kok bisa? Oh jadi ceritain. Ya, ntar dengerin podcast gua aja. Oke sih ya. Gimana Mas? Podcastnya Jangan, Mas? kita aja yang tahu. Di podcast gua ada tutorial cara menjadi fuckboy. Oh. Aduh. Jadi Lanjut. ya jangan diterusin. Itu lesu aja guys. Jadi apa ya, kalau ini walaupun keluar jauh dari tema kita, Nggak ya, apa-apa. ada ilmunya gitu. Hmm. Kalau gua lebih baik lu tahu, memang benar-benar tahu, jangan dari katanya doang gitu. Jadi lu udah ngerasain minum nih, ya cuma ngerasain doang. Kalau gua pun minum, kalau gua udah ngerasa mabuk ya udah gitu, nggak diterusin, dan gua nggak rese gitu. Mabuk. Jadi sekedar tahu udah gitu. Ya, gua itu bukan pemabuk tapi peminum, beda. Gua bukan pemabuk. Teman saya juga ya. Kalau pemabuk itu minum dia buat teler. Terus-terusan buat apa namanya? Buat kesenangan dia. Tapi kalau peminum ya Cuma nyoba. Coba. jangan nyoba juga sebotol. Gitu. Jadi apa ya, kalau dari gua itu lebih baik lu tahu tahu dengan sendirinya daripada katanya ntar lu penasaran nyoba lebih liar lagi. Jadinya lebih liar lagi. Iya paham. Emang aku mau nanya, gue mau nanya sama lu. Serius ini. Apa? Motivasi lu nindik di kelas 6 SD sama rokok di 3 SD tuh ngapain? Bangke emang lu ya. Itu pergaulan sih. Gua itu kelas 6 itu gaulnya udah sama orang-orang yang tingkat 2 lebih tua. Jadi ya itulah gitulah. Jadi itu yang menyebabkan gua sekarang udah tahu gua mau kemana. Pengalaman gua lebih banyak gitu. Bisa dibalik gak sih? Bisa diulang gak sih? Lu Apa? juga mau kayak gitu? Jangan. Belum tentu loh Mas, belum tentu loh. Mungkin Mas Pandu bisa melewatinya, tapi kalau Mas Yuda juga Ya. belum tentu. Lebih baik lu nakal duluan, sadarnya cepat daripada lu nakalnya telat. Ini mau nakal sekarang bisa gak nih? Kalau sekarang masih bisa. Tapi besok harus Ah, sadar ya. lu punya istri udah sadar. Hits gimana? Aku masih mikir-mikir. Tapi gua nggak menyarankan itu ya, itu menurut kalian. Aku masih Bercanda mikir. guys, Dan bercanda. kalau ini di kehidupan orang yang kita bisa bilang bebas lah, Iya. orang bebas itu benar yang katakan Mas Farid sama Pak Yuda, kalaupun ada orang yang tidak mengonsumsi itu, kita toleran. Iya. Biasanya nih, kalau lu nggak merokok kan, yuk merokok yuk, gua enggak, ya udah jangan nyoba ya, Iya. pasti gitu. Malah dilindungi Mas kita. Dilindungin. Pernah saya itu ditawarin sama orang kan. Kalau ngerokok lu. Minum, Oh, iya. yang minum. Ditawarin sama orang minum. Nah ini minum juga lu. Minum yang Alkohol. Oh. dimarahin sama temen kos yang sebelah saya. Jangan, Farid jangan minum. Diambil, minum sendiri. Nah itu biasanya teman-teman yang kayak gitu malah ngeprotek kita kalau kita di luar. Melindungi. Nah, Jadi di pikiran kita tuh, kalau lu nggak mau sendiri, ya jangan dipaksa. Betul. Kecuali kalau yang mau lu sendiri, Iya. ya silakan, kita banyak teman lagi. Lu. Cuma kalau misalnya hak pribadi lu beda dari kita, ya kita wajib menghargai lu. Iya. Ini adik gua, ini pengalaman real. Adik gua itu sekarang umur 13 SMP kan? SMP. Dia waktu SD gua tawarin rokok. Gimana tuh? Rokok deh. Enggak bang, udah.
Terus nggak apa ngerokok aja, santai aja sama mas gitu. Enggak, ya udah nggak apa. Ini bangke doang nih. Karena gua Adanya ngetes ada dia dia, itu bakalan apa ya, terpengaruh sama teman-temannya nggak waktu besok di dunia. Gua kan minum juga di rumah kan. Gua minum baru anggur merah sama adik gua, nih minum sirup. Waktu itu bir, gua bawa bir, dia minum. Cuma seteguk itu terus pahit mas, udah tau kan? Ah itu gua pernah nyoba tuh bir bintang tuh, punya temen kuning warnanya tuh kan, kuning kira teh kan, setelah minum pahit, nggak ada rasanya. Terus pas dilihat bintang bangke, gua hajar itu temen gua. Jadi Sumpah. pelajaran yang gua kasih ke adik gua, nih lu minum, dia minum satu teguk, apa rasanya? Pahit mas, udah tahu kan pahit, nggak enak kan? Jadi besok jangan minum, udah tahu nggak enak kok. Oh ya. Biar diminum mas aja gitu. Gitu. Tapi beda ceritanya kalau dia yang mau sendiri. Oke. Itu bakalan bisa Iya, jadi betul. adiktif. Maksudmu tuh kan baik kan, maksudnya biar dia tahu sendiri rasanya Ah, gimana. rasanya gimana. Pas udah tahu rasanya dia nggak mau nyoba. Jadi Gitu. kalau misalnya kita melarang sebagai orang tua atau kakak melarang, dia pasti bakal punya mindset kenapa dilarang? Ya itu. Enak kan rasanya? Pas dicobain gak enak, tapi kok ketagihan, diminum lagi. Itu. Apalagi waktu gua bawa alkohol yang 40%. Alkohol minum kan paling tinggi 40%. Yang 50% itu Ada sih, cuma nggak kayak konsumsi sama orang. putih kan warnanya? Putih. Putih. Gua bawa ke kamar, gua lagi buka aja, adik gua udah nggak suka dengan baunya gitu. Akhirnya gua suruh minum segini. Dia belum sampai ke mulut, dia udah muntah duluan. Soalnya baunya bener. Nggak enak kan, besok jangan diminum gitu. Tapi mau nanya nih, menarik nih. Orang tua gimana dulu? Pas tahu kan kelas 3 SD lu rokok, kelas 4 SD ditindik dan lain-lain sebagainya. Pergaulan yang bebas. Oke. Nah, orang tua tuh gimana responnya? Orang tua gua sampai sekarang itu lebih membolehkan gua bertindik daripada merokok. Alasannya? Nggak tahu. Jadi gua pernah gini, gua kan belum bertindik kan ngerokok dulu kan. Gua dimarahin terus. Oh jangan ngerokok, masih kecil aja ngerokok gitu. Waktu gua SMA gua tindik, jadi gua tindik terang-terangan sama keluarga itu SMA. Karena langsung persing gini, 8 mili. Gila gede itu. 8 mili kan. Itu orang tua juga slow-slow aja gitu. Nggak ada marahan apapun. Kok gitu ya? Alasannya apa ya? Padahal kalau misalnya mau daftar PNS nih ya, kalau teman-teman mau tahu, tindik tuh hal yang paling apa namanya? Nggak boleh. terlihat jelas dan nggak boleh. Kalau ngerokok itu masih bisa Karena itu hanya udah cacat itu. masih bisa dihilangkan dengan apa namanya? Bear brand, Olahraga juga. Olahraga juga. Kalian bisa kasih kita sponsor. Iya. Besok bisa di sini BBM gitu kan. Ya contohnya kayak bear brand gitu, terus apa namanya? Air soda gitu kan bisa membersihkan paru-paru. Nah kalau piercing ini kan kecacatan, harus harus dijahit. Ya gua pun jahit pun Masih kelihatan, masih kelihatan. Dan masih penasaran aja sih sama alasan orang tuamu, ibumu yang lebih milih ditindik daripada rokok. Padahal rokok itu enak. Ya. Kalau saya nggak rokok, iya. Yang owner Webster masih ngerokok. Masih ngerokok. Jangan disebutin rokoknya apa. Masih ngerokok. Ini merek buah ini. Masih ngerokok. Karena ini ya membeli apa ya, Hasil dari petani kita, tembakau itu ya. tembakau gitu. Apa ini? Nggak tahu. Sangat mana-mana gini. Tapi ada ilmunya. Ada yang mau tetap. Nah, Mas Karl mau ngomong nanya apa lagi nih? Menarik soalnya nih. Orang Iya. ini Oh iya. penuh kontroversi Saya soalnya. baru mau tanya lagi. Nah, saya kan juga punya adik mas. Saya juga posisinya juga kakak juga. Nah, gimana caranya kayak tadi mas misalnya ngajarin adik kita kalau misalnya ini sebenarnya nggak baik buat kita, tapi malah disuruh nyoba gitu. Nah, itu mas lakukan. Nah itu biar adiknya mas nggak melakukan hal yang mas lakukan. Nah di situ gimana caranya kita bisa mementori adik
kita ketika di luar sana benar-benar memastikan ternyata adik saya nggak melakukan apa yang saya tawarkan di rumah tadi misalnya. Gua itu sebenarnya orangnya ya cukup bebas. Gua nggak pernah kayak memaksa orang. Adik gua tuh setiap malam pasti ngobrol sama gua kan, terbuka sama gua. Gua waktu itu bilang kayak gini, gua nggak tahu lu di luaran kayak gimana. Tapi kalau lu keluar di luar udah kayak Mas, udah istilahnya bobrok kayak gua, ya itu resiko lu gitu. Lu yang memilih jalan lu sendiri, kenapa lu menyesali itu gitu. Gua selama ini tidak pernah menyesali apa yang gua lakukan, hampir semuanya, Karena dengan kesadaran penuh dan melakukan saya itu. itu Dan tahu resikonya, makanya melakukan. ya Nah, jangan sekali-sekali ingin melakukan tanpa tahu resikonya apa dan kalian tidak paham akibatnya seperti apa. nah pesan gua kalau lu mau melakukan seperti ini, seperti kehidupan bebas kayak gini, lu jangan mikir sekarang enaknya, Depannya, ke depannya. kedepannya lu kayak gimana gitu. Gua waktu mau minum gua juga udah mikirin, gua resikonya akan gagal ginjal, jantung juga. Tapi gua juga bisa mengontrol diri gua kalau oke, ini udah over nih gua minum, Jadi stop. Berhenti, Di stop gitu. Jadi gimana caranya lu bisa kontrol diri lu sendiri sih kalau itu. Karena di jiwa kita tuh kita juga nggak tahu kan apa yang di pikiran kita. Ini aja orang psikologi nggak tahu di pikiran gua ada apa. Ini random banget soalnya guys. Bingung saya. Gitu sih. Menarik sih. Gua selalu mau bebasin orang-orang di sekitar gua. Lu mau kalau nyebut kasarnya ya, lu mau jadi bajingan ataupun enggak, itu urusan lu, itu hidup lu. Tapi kalau gua denger gua nyesel nih kayak gini, kenapa lu nyeselin gitu loh? Karena itu udah pilihan lu gitu. Gitu. Makanya kalau gua dibilang lu nyesel nggak keluar kuliah, enggak ada nyesel-nyeselnya, gua bahagia banget. Emang ini kan emang kontroversi dari awal. Masuk kuliah cuma iseng doang. Bangke emang. Nah itu tadi Mas Pandu juga membebaskan adiknya ketika adiknya mau apa aja silahkan monggo, tapi jangan balik-balik bawa kata penyesalan. Nah gimana caranya meyakinkan orang tua nih, lagi-lagi balik ke orang tua dan diri. Kalau misalnya emang saya kayak gini bukan berarti saya besok bakal jadi sampah masyarakat, dan saya akan buktiin bahwa besok saya akan punya penghasilan dan insya Allah penghasilan itu juga akan saya berikan ke bapak ibu. Nah itu cara membuat orang tua itu jadi percaya ke diri kita itu gimana, Mas? Kalau gua untuk memberi penjelasan ke orang tua gitu ya, itu gua juga selalu menekankan ke adik gua itu, kontroversi sama orang tua itu salah satu resiko lu masuk di dunia seperti itu. Jadi sebelum lu masuk di dunia seperti itu, ya lu harus punya argumen-argumen yang bisa ya kalau diajak diskusi atau berdebat sama orang tua. Waktu gua kayak gitu itu mungkin karena lingkungan, dan waktu itu juga gua nggak dimarahin sih, cuma bilang ya udah yang penting jangan over lah gitu. Itu pasti dari bapak. Dari ibu. Oh dari ibu malah. Wih keren tadi. Dari bapak lebih bebas lagi, gua mau apa itu terang gua. Jadi memang orang tuanya Mas Pandu sejak awal itu memang yang membebaskan dalam arti yaitu tanggung jawab kamu harus kamu terima seperti itu. Nah itu kalau gua tarik pendidikan kayak gitu, itu akan melatih diri kita biar tahu jadi diri dengan diri sendiri gitu, jadi diri sendiri. Soalnya kalau misalnya kita masih dalam naungan orang tua tuh kita kekang terus, jadi kreativitas kita untuk berkarya tuh jadi sulit karena orang tua maunya ini sedangkan anak maunya ini, jadi kayak anak tuh nanti kebingungan mau milih yang mana, seperti itu gitu. Gua itu kalau kalian berandai-andai bahwa orang tuanya Pandu bebas banget nih, dia tidak, orang tua gua itu agamis banget.
bapak gua adalah ketua masjid. Gua ketua majelis. Kok anaknya bisa jadi kayak gini ya? Nah, ya gua pengen tahu gimana realnya gitu. Oh Allah. Waktu gua jadi kasarnya bajingan itu, gua sempat bilang sama ibu, Bu, Pak, gua mau masukin ke pondok pesantren. Itu semua keluarga kaget semua. Itu umur berapa itu? Itu sebelum kuliah. SMA apa udah lulus? Udah lulus tapi belum masuk kuliah gitu. Oh berarti masih masa-masa pengen masuk kuliah gitu Ya transisi itu. Gua bilang, Bu, aku mau masuk pondok pesantren. Semua keluarga kaget bilang, malaikat mana yang ada di diri kamu gitu. Dan akhirnya gue masuk pondok pesantren, gue menuntut ilmu agama Islam. Dia sempat masuk? Sempat masuk. Gokil. Di pondok pesantren Oraji tempatnya Gus Miftah. Wih mantap. Itu gue salah satu santri di sana sebenarnya. Jadi gue juga tahu gitu loh, mana yang baik, yang mana yang benar gitu. Dari situ. Jangan dibilang gue itu sepenuhnya nggak tahu agama, gue juga tahu agama. Ya kita kan nggak bisa ngejudge kalau orang ini tuh sampah. Dia nggak tahu orang ini tuh sebenarnya di balik sampah ini ada kesuksesan gitu yang ya. bisa membungkam mulut kalian. Sekarang juga sampah bisa didaur ulang dan Nah itu dia analogi yang bagus sekali. itu bisa menghasilkan ya. Jadi jangan apalagi di zaman sekarang jangan adalah anggapan bahwa dia itu sampah masyarakat dan lain sebagainya lah ya. Ya lo belum tahu besok dia mau jadi apa gitu. Iya betul. Soalnya kalau lu bapaknya dia, sekaligus bapaknya dia pun juga nggak tahu besok mau jadi apa. Dan nggak bisa nentuin juga. Soalnya yang menentukan kesuksesan diri sendiri itu ya diri sendiri, bukan orang lain, apalagi orang tua. Karena orang tua itu sistemnya cuman mendidik, membimbing supaya anak ini berada di jalur yang tepat. Dan itu juga apa ya, untuk meraih kesuksesannya itu juga jalannya berbeda-beda. Ada yang lurus, ada yang berliku-liku, ada yang lewat terowongan, ada yang lewat bawah tanah, kan nggak tahu. Betul. Ya itu semua ada di diri kalian. Kalian milih yang mana itu terserah kalian sih. Jadi jangan kalian habis nonton konten ini, wah gara-gara Prayuda nih gua jadi kuliah. Jangan seperti itu. Jangan nonton konten ini. Nggak mau kuliah, kayak Pandu aja. Sukses. Jangan seperti itu. Kalian, Jalan orang tuh masing-masing kalau kalian milih kayak gua, ya kalian harus tahu konsekuensinya. Survivalnya Harus keras, harus kuat menahan badai menerjang. Apalagi cibiran-cibiran. Nah, terus cibiran itu yang paling penting tuh. terus Soalnya juga ya itu. Gimana juga terus? cara nge-upin diri kita ya, itu juga susah banget. Nge-upin mental kita susah. Dan jangan pikir kalau udah sukses kayak gini, cibiran udah berhenti, jangan. Masih terus. Terus ya. Karena mulut tetangga itu lebih Kejam daripada pembunuhan. Tapi gua butuh mulut-mulut kayak gitu. untuk Men-trigger men-trigger diri sendiri. Karena tapi kebanyakan orang nggak kuat sama cibiran itu, makanya makin down. Makanya kuatin mental kamu supaya bisa membungkam mulut tetanggamu. Iya. Bukan dengan duit, dengan karya kalian. Itu dia. Itu pasti udah skakmat kalau. Betul sekali. Buat apa ilmu tinggi kalau mulut dibukam melulu. Iya. Biji tukul. Gua selalu bilang ke anak-anak, ya kalau bilang anak gua selalu kasar ya. Gak apa-apa kan udah sukses. Ya bilang ke teman-teman gua. Alah, sudah rendah nih sekampret nih. Yang udah punya karyawan. Gua selalu bilang sukses itu bukan karena lu pintar atau enggak. Betul. Tapi karena lu mau atau tidak. Iya. Itu kata-kata salah satu gamers namanya Next Jax. Itu terngiang-ngiang di diri gua. Jadi kalau lu pintar tapi lu nggak mau, ya lu nggak akan berkembang. Betul. Gitu. Tapi kalau lu mau tapi lu nggak ada ilmunya, lu akan berusaha gimana caranya bisa sukses gitu. Betul sekali. Dan itu juga pasti dapat ilmu yang Iya. Kan kalau dia udah mau, udah gimana caranya, kasarnya
menghalalkan segala cara untuk bisa sukses. Tuh. Karena dia nggak punya apa-apa nih. Terus dia mikir, waduh gimana caranya nih biar dapat apa-apa nih. Terus dia sosmed, cari Ngapa-ngapain sini, gitu. cari sini, cari sini. Akhirnya dapat banyak ilmu, dapat pengalaman banyak dari orang-orang. Akhirnya dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari orang pintar tersebut. Iya. Jadi jangan lupa kalau mau cari vibes hubungin gua. Ada Marketing lagi. marketing lagi. Di Jalan Seturan ya Mas ya? Iya. Jalan Seturan. Seperti itu. Apalagi nih kita mau ngomong apa lagi nih? Itu memori masih kuat. Masih buat itu. Ini bisa sampai subuh. Bisa. Bisa. Aku mau nanya satu lagi nih. Apa? Gua satu ding. Nanti kalau misalnya ada tanya lagi Iya. ada pertanyaan. Kan keluargamu kan agamis banget nih. Bapak ketua masjid, ibu ketua majelis. Nah, tahu kamu kayak gini, pasti respon masyarakat di sekitarnya Iya, pasti kayak gitu. Tahu sendiri kan, ih kok bapaknya ketua masjid, anaknya kayak gini. Ih kok ibunya ketua majelis, kok anaknya kayak gini. Apa yang terjadi dengan pola asuh orang tuanya? Apakah anaknya tidak berbakti pada orang tua? Wow, ini patut kita kuak setajam silet. Coba Mas monggo. Kalau masalah cibiran dari orang-orang itu pasti. Tapi dulu waktu gua masih survive. Masih nganggur tuh ya. Masih nganggur, masih banyak minum gitu. Iya. Seminggu sekali minum gitu. Anjir. Iya, seminggu sekali dulu. Itu pasti ya gitu. Benar, persis kayak gitu. Anaknya ketua masjid kok kayak gitu. Anaknya ketua majelis kok kayak gitu. Tapi gue juga kasihan sama orang tua gue waktu itu. Dia selalu menutup-nutupi perlakuan gue. Padahal waktu dulu gue itu nggak sadar kalau orang tua gue udah nutup-nutupin kejelekan gue gitu. Masih ibaratnya masih mikirin diri sendiri lah, mikirin orang masih tua. egois. Masih egois. Tapi keegoisan gue itu sampai ke enggak gimana caranya gue bisa sukses. Itu orang tua kan masih di mindset lu harus jadi PNS gitu. Enggak, aku jadi nggak harus jadi PNS pun bisa sukses. Gue buktikan gitu. Akhirnya gue sukses sendiri, gue bisa kayak gini. Ya masih ada sih anaknya ketua masih kok rokoknya kenceng banget. Aduh aja lah kalau rokok. Ya untungnya sekarang gue udah berhenti minum gitu. Iya. Jadi ya udah berkurang lah kayak gitu. Berarti cibirannya udah nggak ada nih sekarang nih. Masih ada tapi berkurang. Berkurang. Soalnya udah ketutup sama kesuksesanmu. Iya. Nah itu. Ini nih ada karya dari Mas Pandu. Lupa ini. Nih, seniman wayang. Ini namanya siapa nih? Kau kasih nama Mbak? Enggak, Nggak dikasih nama? Nih. Belum. Buatan Mas Pandu bisa hubungin. Aduh. Ini yang suka seni, Mas Pandu. yang suka wayang, ini bisa dipesan di Mas Pandu Pendek. tapi kalau jangan pesan ke gua. Oh jangan. Jangan. Terus ke siapa ini? Siapa ini Mas? Ini tuh cuma salah satu hobi gua. Hobi. Gua yang pernah ngidupin gua juga. Oh berarti ini tuh cuma hobi. Hobi yang menghasilkan lah. Tapi gua bukan pembuat wayang ya, gua cuma hobi mainin wayang. Kalau ini gua buat itu masih mentah, belum dicat itu. Oh ini belum dicek kok. Sebelum dicat kan gua beli sebelum dicat. Oh jadi Masih mentahnya itu beli. harga 350-an. Itu beli di teman gua sendiri, mahasiswa pedalangan isi Surakarta. Terus gua cat sendiri 350. Terus ngerapiin catnya 350 lagi. Dananya 1 besar. juta lebih. 1 juta lebih ya. Dan ini gua jual Berapa? 500 aja lah. 500. Harga corona. Harga corona. Mas Pandu Pendek nanti ya. Oke. Nanti kita kasih nomor telepon di bawah. Atau bisa dihubungin di IG Mas? Nah. IG-nya tadi apa Mas? Belum IG-nya sempat disebutin. Pandutri_J. Pandutri _J. Atau nanti kita bisa lampirin ya di sini. Kalau wayang yang ini Ini bukan karya gua, bukan buatan gua, tapi ini salah satu perbuatan kenakalan gua. Kok bisa? Gimana Apa ceritanya ini, coba? Ini maling ini. oh, Bajigur, bangke doang nih. Ini hasil maling ini. ini hasil maling. Ini udah lama berarti. Udah lama. Makanya catnya udah ini kan.
Bangke nih. Tahun berapa nih maling? Gua maling itu tahun 2016. Berarti belum masuk kuliah ya? Belum. masuk. Ini buat orang yang Merasa kehilangan. ini orang yang Nah, kalau ini gua malingnya bukan tempat orang, terus tempat punya instansi bangke nih orang nih. Intas siapa? sekolah. Oh, Gokil. mantap. Tapi bukan Jogja. Solo. Sebutin. Tapi kalau ada orang SMK yang selalu lihat, ini banyak SMK yang selalu ngasih. Nggak apa-apa. Kenapa gua ambil ini? Ini sebenarnya bukan gua yang maling sih, tapi teman gua yang maling terus kasih gua. Oh, berarti bukan Bukan lu. gua, tapi gua tahu ini hasil maling gitu. Tapi lu beli? Enggak beli, dikasih, Oh, dikasih buat kenang-kenangan waktu itu. Bangke juga teman lu ya? Kenang-kenangan barang maling. Ya nggak apa-apa mas, yang penting bekas kan. Makanya ini sempat gua posting di Facebook kan waktu itu jual beli wayang. Terus gimana tuh? Ada yang komen kayaknya gua kenal nih wayang gitu. Karena wayang itu sebenarnya mudah dikenali kalau yang udah tahu banget tuh ya. Pasaran nggak? Enggak sih. Kenapa temen gua bilang ini wayang langka. Jarang orang yang punya. Angkanya di mana? Gimana ini? Biasanya tuh nggak pakai baju kayak gini kan. Ini pakai baju. Jarang orang yang punya wayang Iya, pakai iya. baju kayak gini. Ini kulit doang nih, nggak ada daging. Itu. Makanya dia maling. Gitu. Berarti tahu ya mas ya temennya mas ini barang langka ya. Pinter. Akhirnya diambil. Dan waktu gua ambil gua posting Di Facebook itu. di Facebook itu. Akhirnya ada yang kenalin, gua take down lagi postingannya. Tapi kan lu tahu kalau ini si maling, kenapa lu berani buat posting di Facebook? BU karena butuh uang gua. Oh alah. Waktu survive Oh lagi survive-nya. Bangke. pengen punya modal tapi malu buat bilang orang tua kan. Oh. Akhirnya jual-jualin barang. Termasuk ini yang hampir Oh, dijual hampir. ya. Tapi nggak jadi. Makanya yang gua tawarin yang ini Yang ini jangan. Buat kenang-kenangan. Soalnya punya SMKI. Bapak dosen kalau mau diambil silakan. Saya juga bukan pelakunya. Coba Rich mainin Rich. Aku nggak bisa main. Suara-suara kita aja gimana? Sebenarnya belum jadi sih. Gak apa-apa tuh. Yuda. Ono opo kowe ning kene? Walah suaramu kok wis tuwa ngono to. Kowe ono opo ning kene? Hidungku yang sebelah mampet. Yang satu enggak. Minggat kok kono le. Ojo ning kene. Oke. Ini single oke ya. Salam dia gue. Tapi keren. Oh, selain wayang ada vape tadi ya. Vape itu bisa hubungin di mana? Di IG gua DM juga bisa. Dan Bisa kalau mau dicantumin. tahu kontak gua minta Prayuda aja. Oke, nanti kita taruh di deskripsi. Tapi lu harus lapor gua lo ini mau minta kontak. Oh siap toh. Kalau Kan kita membantu. kalau cewek gimana mas? Bonus nggak mas? Enggak. Udah pengalaman gitu. Udah pengalaman ya. Gua sama cewek sekarang lebih pilih-pilih. Pilih. Ini mau ngulik kehidupannya sekali lagi lah biar menarik. Sekarang udah punya pacar belum? Belum. Serius ini. Belum. Ya lu tau lah. Ini lo. Anjir. Gak apa-apa. Justru ini yang Nah jadiin dua episode gua aja. iya betul. Nanti gua tunggu ini part ini. Gua itu kan mantan fuckboy kan. Betul ya tahu. Iya ya bagi yang belum tahu anak psikologi ini walaupun apa namanya nggak ganteng-ganteng banget masih gantengan Body saya. juga nggak bagus-bagus. Budi juga nggak bagus-bagus banget tapi pak boy ceweknya cantik-cantik cuy. Kalah gua. Aduh. Dapat dari mana Dan itu coba? salah satu orang yang gua pamerin terus. Dan dia satu-satunya orang yang pernah iseng pengen dikenalin temennya dia. Iseng doang guys, iseng doang. Ceritain dong gimana? Gua fuckboy dari SMP. SMP gua bodinya kayak lu. Ya kurus ya Kurus SMP banget. tuh. Ya bisa lah dibilang apa namanya ganteng lah. Ganteng buat orang desa. Ya. Bukan orang kota glowing gitu lah sih. Sebenarnya senjatanya cuma satu sih. Apa nih? Wanita itu.
Gini, Catat Git. Dalam ingatan aja. sebenarnya setiap orang mau PDKT itu treatmentnya salah semua. Kenapa selalu gagal gitu? Oke. Mbah dari segala mbah. Oke. Wanita itu butuh perhatian bukan pengakuan, sedangkan laki-laki itu butuh pengakuan bukan perhatian. Betul. Sedangkan di realita kebanyakan orang tuh salah. Kita kalau lihat wanita pasti pengakuan. Contoh, ada cewek cantik nih sama, kamu cantik banget sih sekarang. Wanita tuh nggak butuh itu. Wanita tuh butuhnya, lu kalau ada cewek cantik, lu perhatikan beberapa detik, perhatikan badannya dia, dan lu cari tahu sekecil apapun itu yang beda dari dia seperti biasanya. Misalnya ada cewek cantik, lu giniin aja, kamu lihat dulu habis potong rambut ya, dia suka banget kayak gitu karena kita memperhatikan dia gitu. Ilmu baru. Kecilnya lagi, parfum kamu baru ya, dia suka banget kayak gitu. Tapi kalau misalnya bagi orang yang ini apa namanya buat sharing-sharing aja ya, bagi orang yang baru pertama kali buat mencoba pendekatan gitu, itu gimana tuh? Ini biar teman-teman di sini yang jomblo nih biar paham lah. Ya biasanya kalau kita pendekatan kan dari media sosial sih kan. WA, Sekarang, Instagram, kalau ya, sekarang. Itu kalian bikin percakapan yang seru aja, Oh yang menarik. yang menarik. Jangan, biasanya orang itu takut untuk menyenggol privasi dia. Nah itu ya, Tapi seharusnya kita tuh harus ngulik privasi dia supaya makin dekat. supaya makin dekat. Kalau kita nggak tahu privasi dia, gimana mau deketnya gitu loh. Misal nih, biasanya orang mau tanya, lu udah punya pacar belum? Itu kan salah satu hal yang ntar di pikiran dia, ini pasti mau deketin gua deh. Iya. Itu ya tanyain aja, lu udah punya pacar belum sih? Oh berarti istilahnya Frontal aja aja. ya, frontal. Karena kalau kita frontal dengan bahasa yang biasa, dengan tidak lebay gitu, pikiran cewek itu pasti ini cuma teman sih, cuma niatnya mau temenan doang, nggak mau deketin, padahal niat kita mau deketin gitu. Iya. Dengan kayak gitu cewek semakin nyaman, buat dia nyaman dengan obrolan kita, akhirnya lu kasih momen untuk kejadian yang lebih serius gitu. Kebanyakan orang tuh susah untuk gimana ya, sebenarnya dia tinggal finishnya doang, tapi dia tuh kayak nggak berani, ntar ditolak lagi. Oh, ya kebanyakan kayak gitu ya, kebanyakan. Coba baca. Nah, ini menarik. Dari segala percobaan ngedeketin banyak cewek, pernah nggak ditolak cewek? Pernah sih. Berapa persen dari 100%? 15%. Wah, kecil banget. Kecil banget. Berarti 10 dari wanita yang menolak hanya 1. Iya, gila emang nih orang nih. Auranya beda. Nah, aura itu penting loh. Nah iya. Kita harus berdiri di bawah. Waduh. Kita tunjukin kalau kita tuh bisa. Misal nih, ya ini klasik sih kalau orang bilang buaya, kata-kata buaya. Tapi memang manjur kata-kata buaya itu gitu. Contohnya, Mas. Contohnya, kalau dia lagi posting story galau, lu masuklah di kehidupan dia. Waduh. Kamu kenapa? Gitu. Kenapa? Tapi jangan masuk, kamu kenapa, cerita dong kayak. Iya. Cuma kamu kenapa, nggak apa-apa. Yakin nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, ya udah. Jual mahal dulu. Kita jual mahal dulu. Ya udah. Akhirnya kamu nggak tanyain aku kenapa. Ya kan dia tanyain. Ya udah cerita gitu. Dia cerita. Akhirnya dipancing dulu. Kita tuh mancing dia, jangan kita terpancing dengan dia. Kalau kita terpancing dengan dia, kita nafsu. Aduh. Bukan cinta lagi. Ya memang kita itu harus nafsu. Harus nafsu ya. Cuma kita nafsunya tuh pengen buru-buru dapet gitu loh. Dapat apa nih? Dapetin cewek. Tapi menarik ini. Apa namanya? Balik lagi ke tadi yang di awal, pembahasan di awal antara sekolah itu penting atau tidak penting. Ini juga saling berseberangan gua sama si beneran. Jadi kalau Pak Doni deketin cewek,
kalau gua yang dideketin cewek. Iya. Sama sendiri. Ini niatnya modus apa gimana nih? Tadi ayo. Aduh. Jauh-jauh. Enggak. Mau makan dulu. Kan kita share dari Oh, tadi. aku kira ini sebuah metode pendekatan yang tadi sudah Lo disampaikan. udah punya psikolog. Aduh. Kalau gua mau deketin cowok pasti gua udah kayak gini. Bangke banget nih. Salah sih. Nah, udah punya apa belum pacar? Enggak punya. Jawabannya sama kita tuh sebenarnya. Enggak punya. Hmm. Kalau pacar enggak punya. Tapi ada yang kalau deketin. temen ada. Ya teman semuanya ada. Temen yang deket gitu. Nah. Temen deket ada. Saya 11-12 sih sama Yuda, orang kita apa-apa bareng. Ya tahu lah satu sama lain lah. Gua malah curiga kalian. Wah. Apa? Makanya kita buat channel bareng karena kita Apa-apa bareng. Nanti mandi juga bang. rencana mau kayak gitu. Iya, tapi terhalang sesuatu yang berbeda. Iya. Jadi kita nggak bisa Kita- selamanya bersatu. Iya, kita nggak bisa. Kita kadang di satu sisi tuh ada satu hal yang kita nggak bisa. Satu tujuan, satu frekuensi. Nah ini yang gua rasakan sekarang itu ini juga ada hubungannya dengan kuliah dan kerja ya. Wah gimana nih? Orang yang udah kerja kayak gue ini kalau umurnya udah segini awalnya punya nikah. Iya betul, Iya. betul. Karena kita udah apa ya, udah merasa kita udah punya penghasilan sendiri, Udah mapan. kita udah bisa ngidupin orang lain gitu. Tapi yang harus dipertimbangkan kita tanggung jawab enggak gitu loh. Kalau Iya. cuma nafkahin kita kasih uang itu udah nafkahin. Udah nafkahin. Tapi tanggung jawabnya itu yang dipikirin. Iya. Pikir. Nah, mikir. Jangan cuma nikah nafsu doang. Enaknya aja. Kalau kalian nggak gitu, gue udah nih. Waduh. Channel banyak. Terlarang gitu. Nanti di anu ya. Aduh. Gua main ke sana udah beberapa kali sih. Jadi cerita Bukan aja. Oh, ini jangan ditayangin. Ini nggak ditayangin guys. Konsumsi pribadi. Ini udah ditutup aja. Nah, Tutup aja nih. Oke, guys. Jadi ini udah jam 9:30 karena Mas Pandu ini emang jadwalnya sibuk sekali, orang sukses yang sekarang sombong. Udah punya App Store, Iya, Vape Store, App Store, terus seniman sekarang juga. juga HP-nya kamera 4. yang lagi tren cuma 3 nih 4. yang gua bawa itu. Wah, Emang sombong nih orang ini. Oke, mungkin sekian ya Rich, Iya. konten dari kami bertiga. Ada Mas Pandu, ada gua, Prayuda, ada Pak Rich juga. Mungkin teman-teman di sini boleh berpendapat sebebas-bebasnya, seliar-liar teman-teman, entah itu pendapat apapun. Karena kita balik lagi di sini hanya untuk berdiskusi, di mana diskusinya itu bisa menghasilkan suatu pengetahuan baru untuk teman-teman, untuk kita semua. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman mikir, ih kok ini kontennya kayak gini sih, oh kok kayak gini sih, sebenarnya nggak kayak gini, cuman ada intisari yang bisa nah, dicerna oleh pikiran teman-teman, yang itu juga bisa jadi pengalaman yang yang bisa didapatkan dari orang lain. Nah, Kayak Kalau di closing konten gua itu kayak gini. Ambil yang baik-baik, gitu. Nah, tapi kalau lu mau ambil yang jelek itu urusan kalian. gue Resiko diurus kalian. mau ngomong itu, Gitu. emang kita tuh kayak gitu kalau pas mau closing tuh Oh gitu. ngambil job kita aja. Ya udah gua sebenarnya closingnya cuma ya udah dah. Oke, jadi teman-teman, Yaudah, terima kasih Mas Pandu. Oke, Ada makasih, semuanya. Kapan-kapan kita bisa bertemu lagi, ngobrol Siap. lagi, dan lain waktu bisa di anunya Mas, ya, di channelnya Mas, ya kapan-kapan lagi. Tapi kalau mau bikin schedule sama gua jangan jawari ya. Oh siap. Gimana gitu loh. Oke,
Selamat malam, dah. Dah.